Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Liza Andalia, salah seorang guru IPS pada SMP Negeri 2 Kota Banda Aceh, dan saya adalah salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan keempat pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah video UKIN praktik pembelajaran saya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, silahkan Rasman dipimpin doanya. Kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah juga. Tadi sebelum masuk ke ruangan ini, udah cuci tangan? Sudah. Alhamdulillah, Bu Anda lihat juga kalian pakai masker ya. Patuhi nak ya protokol kesehatan supaya kita dapat tetap terus sekolah seperti sekarang, berjumpa ya. Oke, seperti biasa sebelum Bu Anda mulai, kita pretest dulu. Waktunya tidak lama, hanya 5 menit. Silahkan tulis nama dan jawab langsung. Tolong nak dibagikan. Tolong dibagikan ke belakang. Tolong nak. Waktu 5 menit nak ya. Udah selesai? Oke. Oke, jadi tadi udah pretest ya. Oke, Bu Anda sekarang membuat kalian fokus dulu. Oke, silahkan kita lihat dulu. Oke nak, tebak gambar. Gambar yang pertama. Udah lihat ya? Gambar yang pertama, kemudian yang kedua.
Dah. Jawabannya nih yang kedua apa? Penguin. Oke, kita lihat ya. Yang pertama tadi jawabannya apa? Kupu-kupu. Oke, kita lihat. Betul nggak jawabannya? Bukan kan? Ya. Oke, yang kedua. Betul nggak? Jawabannya penguin. Ternyata apa jawabannya? Panda queen ya kan? Oke, jadi ini juga menyangkut dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu dampak positif dan negatif dari globalisasi. Pertemuan kita sebelumnya tentang apa ya? Perubahan sosial budaya. Atau bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Oke, pertemuan kita sebelumnya adalah tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nggak ingat ya, lupa tentang bentuk-bentuk globalisasi. Jadi salah satunya ini adalah bentuk globalisasi, nah, ya kan? Dari segi teknologi, ya. Jadi globalisasi itu ternyata membawa dampak yang baik bagi kehidupan manusia. Tapi di samping itu ternyata membawa juga dampak yang negatif, ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah dampak positif dan negatif globalisasi. Jadi globalisasi ini ada dampak positif kemudian ada dampak ya, ini. Oke, jadi ada dampak positif dan negatifnya. Oke, makanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menganalisis dampak positif globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, menganalisis dampak negatif globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, menganalisis solusi menghadapi dampak negatif globalisasi di berbagai bidang kehidupan, kemudian menyusun clipping tentang dampak positif serta negatif globalisasi di berbagai bidang kehidupan, kemudian menyajikan hasil diskusi tentang analisis dampak positif dan negatif globalisasi dalam bentuk presentasi kelompok dengan benar. Oke ya? Baiklah, sekarang silahkan kalian saksikan ini. Oke, ini dampak globalisasi di bidang apa ya, Nak? Iptek dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernah nggak kalian begini? Pernah ya, sering ya. Bahkan mau menjalani lagi nanti kan? Oke, kalau yang ini, pernah nggak beli-beli tiket mau pulang kampung atau mau kemana, mau mudik? Pernah ya. Ini termasuk positif apa negatif? Positif, oke, terima kasih, bagus. Nah, kalau yang ini, ada nggak kita melakukan ini? Ada. Apa itu? Kerjasama antar negara akibat adanya globalisasi. Sehingga masuklah modal-modal atau investasi ke negara kita, nak ya. Sehingga membuat apa? Pendapatan masyarakat jadi meningkat akibat adanya investasi. Jadi banyak yang dibuka pabrik-pabrik, kita bisa bekerja. Kalau yang ini, yang berikutnya ini, yang ada gambar apa nih, belanja. Jadi gampang belanja dengan adanya globalisasi. Nggak perlu keluar rumah capek-capek. Oke, berikutnya. Nah, kalau yang ini gimana? Wisata. Dia wisata ya. Ini wisata. Kalau wisata gimana dampaknya bagi ini? Positif ya. Oke. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, orang jadi tahu kan wisata suatu daerah ya kan? Oke. Kalau ini melancarkan komunikasi. Ini Bu Anda mau ini dulu. Ini beda. Ini sama ini?
Beda nak ya? Nah, inilah dia. Kalau akibat adanya globalisasi, ini akibat ada globalisasi juga ya kan? Tapi ini nggak bisa video call, ya kan? Jadi ini sudah tidak up to date. Sekarang yang up to date ini ya kan? Nah, inilah salah satu dari bentuk globalisasi. Oke, berikutnya. Nah, ini dampak apa nih? Negatif apa ini namanya? Vandalisme, ya kan? Coret-coret dinding nih. Nggak ada kan yang gini? Nggak, alhamdulillah. Oke, yang ini ada nggak? Ada? Yang rambutnya begitu di kelas ini alhamdulillah tidak ada, Bu Anda senang. Yang gini jangan nanti ya. Nah, ini nggak baik juga. Oke, yang gini. Ini dampak apa nih? Dampak negatif ini apa? Kriminalitas, nah ya, cybercrime itu termasuk salah satu kriminal. Kemudian yang ini apa? Ini kesenjangan sosial, itu akibat globalisasi juga ya, karena pembangunan tidak merata. Oke, yang ini pencemaran lingkungan akibat adanya apa? Pembangunan industri ya kan, yang tidak bertanggung jawab. Oke, ini ada nih, maaf. Nah, ini tadi ada nggak kalian? Ada? Tawuran? Nah, ini merupakan dampak apa, Nak? Kalau tuh yang tadi itu, yang bertiga itu, ibu-ibu duduk, ada anaknya, ada ayahnya, itu apa? Negatif apa tuh? Mendekatkan yang jauh, menjauhi yang dekat. Iya, jadi berarti itu individualisme. Oke, sekarang kita lihat videonya, Nak ya. Oke, silahkan kalian saksikan videonya. Sejumlah sejumlah abang yang terjaring operasi penertiban memasuki kantor Satpol PP yang di Kota Bosmawi, Selasa 21 Februari 2017. Pelaksanaan abang yang berasal dari Sumatera Utara dinilai meresahkan dan mengganggu ketertiban umum serta gaya hidup yang bertentangan dengan norma syariat Islam di Aceh. Mereka mengaku ada pertemuan dengan sejumlah abang yang ada di setiap kota kabupaten yang ada di provinsi Aceh. Mereka didata satu persatu oleh petugas Satpol PP. Oke. Tadi itu apa dibilang? Anak pang itu termasuk mana tadi ya? Positif apa negatif? Negatif. Berarti dia masuk ke westernisasi, mengikuti gaya ke barat-baratan. Oke, nah, ada yang mau tanya di sini sebelum kita duduk berkelompok? Oke, nah. Kenapa westernisasi itu banyak terjadi di kalangan remaja? Oke, kenapa westernisasi banyak terjadi di kalangan remaja? Siapa? Oke, Fiona, silahkan. Westernisasi itu sering terjadi di kalangan remaja karena rasa ingin pengetahuan dari luar, dari remaja itu tinggi gitu. Rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba, itu remaja tuh cenderung tinggi kan, karena ya memfasilitasi itu. Oke. Ada lagi yang mau tanggapi? Oke, silahkan. Mengapa terjadi kesenjangan sosial ekonomi? Kenapa terjadi, Nak, kesenjangan sosial ekonomi? Ada yang bisa jawab? Mungkin udah dari baca-baca di rumah semalam, ada yang bisa jawab? Nggak ada? Fiona lagi mau jawab. Aduh, memang Fiona, kalau belum Fiona jawab, belum maju kita ya. Oke, silahkan Fiona. Kesenjangan sosial itu terjadi karena keterbelakangan pendidikan. Kan pendidikan juga nggak berata. Kalau orang yang nggak berpendidikan sekarang kan nggak dipakai lagi gitu maksudnya. Karena kan sekarang kalau membangun perusahaan untuk menghasilkan uang yang banyak itu kita juga perlu kecerdasan, kepintaran juga gitu dari pendidikan. Terus salah satunya juga ada pembangunan yang tidak merata.
Oke, benar. Nah, jadi kan yang tadi pertanyaannya kenapa sering terjadi di remaja westernisasi? Karena remaja itu suka hal-hal yang baru seperti yang Fiona katakan tadi. Suka hal baru, mencari hal baru. Kemudian ada media yang memfasilitasi. Apa kamu punya sekarang yang namanya smartphone ya kan? Jadi melihat. Kemudian tadi ada pertanyaan kenapa kesenjangan itu terjadi? Itu akibat pembangunan tidak merata. Kemudian pendidikan kita masih banyak yang rendah, sehingga apa? Bila pendidikan rendah, pekerjaan juga yang kita ini kan juga rendah, sehingga apa yang kita hasilkan juga rendah. Ya, oke nak, sekarang kita duduk berkelompok sesuai dengan apa yang sudah saya bagikan. Silahkan duduk berkelompok. Oke, silakan. Dah. Ini. Dah ya? Bisa saya bagikan kan? Oke ya, saya bagikan LKPD-nya. Oke, silahkan dikerjakan. Tunggu nih ada kertasnya. Boleh dijawab langsung di LKPD-nya, boleh di kertas ini nak ya? Boleh? Iya. Oke nak, itu dikerjakan semuanya berdasarkan nomor kamu nak ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan dipakai topinya. Lihat nomor kepalanya, kerjakan sesuai dengan nomor kepala. Ingat ya, saya menilai kamu pada saat kamu berinteraksi dengan kelompok ya. Pakai dulu nak topinya, pakai dulu topinya. Oke, yang ini kenapa topinya belum dipakai? Pakai dulu topinya, nak. Nah. Oke, silahkan pakai topinya. Di LKPD-nya, nak, itu kan ada link ya. Itu bisa kamu buka untuk melihat informasi tambahan untuk menjawab permasalahan ya. Boleh dibuka HP-nya? Silahkan dibuka HP-nya. Kenapa nak? Kenapa? Berarti kan saya nomor 1, dia nomor 2, nomor 3, dia nomor 4. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Belum muncul. Ini ada yang mau ditanyakan?
Aman. gambar tawuran bukan? Iya, itu gambar tawuran. Tidak boleh tawuran-tawuran. Tetap hijau. Nah, solusinya gimana? Dicari solusinya. Iya, dilihat ini anak. Apa namanya? Kamu nomor berapa? Ini kan nomor berapa nih, Raffi? Coba lihat topinya. Nomor berapa? Nah, nomor 10 pakai dulu topinya. Lihat dulu nomor 10 apa? Berarti nomor 2. Ya, kayak mana? Ini Bu An. Jadi saya kan dapatnya nomor 2. Iya. Di sini disuruh menganalisis ada gambar pencemaran udara dari industri, terus ada vandalisme di sini. Nah, di sini kan sudah saya analisis. Ternyata ini kan sebuah dampak negatif dari globalisasi. Ya, benar. Nah, itu di sini kan suruh kita berikan solusi. Nah, untuk yang nomor 1 ini solusi dari saya. Ini kan kalau industri itu besar, jadi kita sebagai masyarakat nggak bisa menegur. Orang itu pasti akan tetap nggak mau berubah. Nah, jadi ini lebih baik dilaporkan ke pihak yang lebih berwajib gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk menegur perusahaan. Sedangkan untuk vandalisme ini, kita bisa mengajak teman-teman kita untuk lebih mengalihkan kegiatan ke yang positif gitu, kayak belajar, olahraga bareng, atau melakukan kerja kelompok gitu. Ya, boleh. Bagus. Oke. Boleh, silahkan lanjutkan. Boleh. Bagus. Bisa kita mulai diskusi kita? Presentasi kita? Bisa ya? Mulai presentasi ya. Ini saya tulis dulu nomornya. Ini ya nomornya 1. Oke nak, tolong dilihat, ini nomor dari 1 sampai dengan 16 ya. Siapa yang saya suruh itu berdiri dan bacakan hasil diskusi kalian ya. Berdasarkan nomor nah ya berdirinya, oke. Siap ya? Siap? Siap semua? Suaranya mana? Oke, siap semua. Oke, saya mau nomor 2. Mana nomor 2? Oke, silahkan dibacakan nomor 2. Suaranya yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya tentang soal nomor 2. Dari gambar tersebut kita bisa melihat gambar pertama itu merupakan pencemaran lingkungan. Dan gambar yang kedua merupakan vandalisme. Solusi yang dapat dilakukan untuk pencemaran adalah dengan penanggulangan secara administratif, edukatif, dan teknologi. Dan kalau misalnya ada pabrik itu, kita bisa mengatur sistem pembuangan limbah sehingga tidak mencemari lingkungan. Oke. Bisa juga menempatkan pabrik terpisah dari pemukiman penduduk. Untuk gambar yang kedua, solusi untuk vandalisme melalui pendekatan dengan keluarga, melakukan kegiatan positif seperti olahraga atau drama kegiatan seni lainnya. Itu atau mungkin pemerintah juga bisa menyediakan fasilitas untuk mereka supaya mereka itu bisa berkarya tapi nggak merusak fasilitas yang disediakan sama pemerintah. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Ada yang mau menanggapi? Menanggapi tentang apa nih? Tentang jawaban dia yang tentang industri itu. Ya, ada bilang kalau bisa pembangunan industri itu dijauhkan dari pemukiman. Nah, menurut saya kayaknya itu juga nggak bikin solusi pencemarannya itu hilang, karena kan pencemaran ini lingkungan. Iya. Di mana aja dia pindah itu lingkungan kan. Iya. Pokoknya menurut saya lebih baik dia dikasih teguran aja sih, teguran untuk
seadanya dia tetap mencemari lingkungannya, ditutup pabriknya atau industrinya gitu. Kalau untuk melalui administrasi itu kan melalui uang. Kalau cuma kayak gitu kan perusahaan besar dia bisa bayar, tapi kan dia tetap mencemari. Oke. Nggak akan jerah. Oke, nggak ada jerah. Jadi harus diberikan efek jerah, nak ya. Oke, saya simpan dulu jawabannya semua. Oke, sekarang nomor 5. Oke, silahkan dibacakan, nak, nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal nomor 1. Ya, di video tadi merupakan dampak negatif dari globalisasi. Untuk solusinya, jika hal itu belum terjadi, kita dapat memilah budaya asing. Sedangkan jika hal tersebut telah terjadi, maka kita dapat mengalihkan ke hal-hal yang lebih produktif. Oke, terima kasih, nak. Silahkan duduk. Jadi yang video tadi itu ya, jawaban video tadi itu adalah salah satu bentuk negatif. Ada yang mau menanggapi? Nggak ada? Oke, nak, sudah habis semua kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang Bu Anda mau mengklarifikasi dan mau menguatkan tentang tadi ya. Coba, nak, saya lihat yang ini. Oke, ini untuk permasalahan pertama itu adalah dampak negatif dari westernisasi itu anak pang. Supaya tidak terjumus kepada pang, solusinya tadi apa kalian bilang, nak? Melakukan hal-hal yang positif. Terus mengikuti organisasi. Mengikuti organisasi di sekolah ya. Jadi bukan berarti, nak, ya, westernisasi itu semuanya negatif, tidak. Westernisasi itu ada positifnya. Contohnya apa? Kalian penguasaan terhadap bahasa Inggris ya kan? Belajar bahasa Inggris. Itu kan dari orang sana, orang barat ya kan? Iya. Kemudian teknologi ini seperti sekarang ini. Kalian pakai smartphone, itu kan positif. Begitu juga dengan budaya bahasa mereka kita pelajari. Untuk apa? Untuk pengembangan diri kamu, pengembangan pengetahuan kamu. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, dari gambar pertama itu gambar pencemaran ya kan? Solusi untuk pencemaran bagaimana? Adalah yang pertama itu perusahaan itu harus secara administratif ya. Jadi mereka melaporkan secara administratif apa yang dilaporkan, AMDAL mereka, analisis dampak lingkungan dari adanya suatu usaha. Jadi pemerintah harus melihat itu pada saat suatu usaha dikembangkan. Kemudian secara teknologi apa? Adanya teknologi untuk mengatasi limbah industri. Kemudian secara edukatif, jadi diajarkan bagaimana caranya mengatasi limbah. Kemudian apa dampak limbah bagi masyarakat. Ya, itu untuk gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, vandalisme. Vandalisme bagaimana? Coret-coret dinding, nak. Jadi kalau coret dinding yang ada tempatnya, yang pada tempatnya itu bukan vandalisme. Ya, vandalisme adalah coret dinding yang di depan rumah orang dicoret, kemudian ada fasilitas-fasilitas umum dicoret, itu vandalisme. Ya, tapi kalau dia ada tempat, itu bukan vandalisme. Caranya supaya kamu tidak terkena vandalisme adalah dengan apa? Dengan kegiatan yang positif. Apa? Ya kita minta, misalnya kayak di sekolah, ada nggak tempat kami untuk mengkreasikan, kreasi kami mau buat gambar-gambar. Apakah mungkin di dinding sekolah yang tidak terekspos keluar gitu ya. Jadi bisa juga dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kemudian yang ketiga, itu dampak positif ya. Dampak positif dari globalisasi itu ada kerjasama, nak ya, sehingga menimbulkan apa? Meningkatnya pendapatan suatu negara, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Wisata, dengan adanya wisata, datang pariwisata, nak. Wisatawan dari luar datang ke negara kita. Jadi sehingga adanya pemasukan dari segi devisa. Kemudian yang terakhir ini tawuran. Tawuran bagaimana cara menangani tawuran? Kayak tadi saya bilang sama seperti vandalisme, sama seperti westernisasi yang nggak nentu.
Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan misalnya keagamaan, kemudian kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, banyak ekstrakurikuler, ada drum band di sekolah kita ya kan, kemudian ada PMR ya kan, ada pramuka, ada sanggar seni, paduan suara, habis itu apalagi paskibraka, itu semua bisa kamu masuki untuk menghindari hal-hal negatif. Kalau diajak orang itu, lebih bagus ikut sanggar seni, lebih bagus ikut PMR, ikut drum band. Oke anak ya, jadi semua jawaban kalian tadi benar. Ya, benar Bu Anda hanya ingin meluruskan tadi. Kemudian, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Siapa aja boleh mau merefleksikan. Oke, silahkan. Oh, Fiona, silahkan Fiona. Di sini kan saya dengan mempelajari pelajaran hari ini, saya bisa menyaring dampak negatif dari westernisasi yang datang dari negara asing ke Indonesia. Nah, terus untuk itu kita juga bisa tahu dampak positif dari globalisasi. Jadi kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Oke. Udah itu aja. Terima kasih Fiona, bagus sekali refleksi kamu. Yang lain ada nak mau refleksi? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, itulah Bu Anda hanya mau pesan tadi. Berarti kan kita udah tahu nih ya kan, dampak positif dan negatif dari globalisasi. Berarti kamu harus sudah bisa memilah-milah nak ya, memilah mana yang baik dan buruk dari suatu perkembangan perubahan sosial globalisasi ini. Oke, baiklah nak. Tadi kan dari hasil diskusi kita tadi ada yang diskusinya Bu Anda lihat pemaparannya bagus sekali, ya. Jadi Bu Anda mau beri hadiah. Bukan berarti kelompok lain yang nggak bagus nak ya. Bagus, kelompok lain juga bagus. Tadi kelompok yang paling bagus kelompok mana ya? Kelompok ini ya, kelompok yang paling bagus ya. Oke, Bu Anda punya hadiah untuk kelompok untuk nanti pada saat istirahat ya. Untuk kelompok 2 ya. Bu Anda kasih untuk kelompok 2. Dah, nanti ke depannya nak, anak-anak Ibu, Bu Anda harap semakin semangat pada saat diskusi. Insya Allah nanti ada hadiah berikutnya. Tadi kita sudah merefleksikan diri nak ya. Udah, sekarang mari kita ngambil kesimpulan. Oke, kesimpulan. Oke, kesimpulannya. Oke, kesimpulan kita hari ini, dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian apa lagi? Meningkatkan perekonomian. Kemudian meningkatkan pariwisata. Kemudian apa lagi? Komunikasi semakin mudah. Ya kan, tadi bisa ini ya. Bisa video call semua ya. Kemudian apa lagi? Berkembangnya pariwisata. Ada lagi? Meningkatnya pendapatan masyarakat. Nggak ada di situ, makanya nggak tahu. Oke. Kemudian dampak negatifnya apa? Globalisasi. Ada westernisasi. Kemudian demoralisasi. Kemudian apa lagi? Kriminalitas. Kemudian kesenjangan sosial. Kemudian apa lagi? Pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, individualisme semakin tinggi. Solusi untuk mengatasi hal negatif dari globalisasi yang pertama, hal-hal produktif seperti Belajar olahraga. seperti mengikuti kegiatan ekskul, kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, kemudian kegiatan drum band, apalagi PMR dan pramuka. Oke. Sudah, kita sudah simpulkan. Sekarang tutup bukunya, kita akan post test. Oke, kita post test sekarang nak ya. Silahkan dibagikan. Oke.
Waktunya 5 menit nak ya untuk post test ya. Waktunya 5 menit, kerjakan sendiri-sendiri. Waktu 5 menit. Masih ada 4 menit lagi. Baca baik-baik nak ya. Jangan lupa ditulis namanya. Namanya jangan lupa tulis. Tulis namanya. Udah? Oke. LKPD-nya tadi sekalian dikumpulkan nak ya. LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Dah? Oke. Udah ya waktunya sudah habis, sudah? Dah? Nih? Itu. Oke. Baiklah nak, tadi sudah post test ya kan? Ya, sudah post test. Sekarang saya mau kasih tugas. Ini materi berikutnya. Upaya menghadapi globalisasi. Kemudian proyek kamu di rumah itu tentang dampak positif dan negatif. Buat clippingnya ya kan? Ya, jangan lupa materi berikutnya upaya menghadapi dampak positif dan negatif. Silahkan dibaca di rumah. Jadi pada pertemuan berikutnya kita lebih mudah pada saat berdiskusi. Oke? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutupnya, silahkan Bu Anda minta Raffi, silahkan nak baca doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dan seluruhnya berkah dan bisa kita sebar ke teman-teman lainnya. Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Amin. Baiklah, silahkan disiapkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini.